Ular itu pintar sekali dia jalan. Ya. Dulu papa punya jemaat Ciasinfa, toko gede. Dia kasih lihat sama mama saya bagaimana menangkap ular. Dia ambil bambu sebesar suling, saudara-saudara. Dia tutup dengan batu. Dan ular itu kira itu gua. Ular itu masuk, tidak bisa keluar. Ular nggak bisa mundur, saudara. Ular itu nggak bisa mundur. Tinggal ditangkap sama dia. Pinter itu. Ya. Nah, saudara, hari ini, kemarin tepatnya, RRC Tiongkok mengusir 32 misionari dari Korea Selatan. Karena ketahuan menyebarkan Injil, diusir 32 orang. Bulan lalu di Mesir, gereja-gereja diharuskan turunkan salib. Waduh, kalau kita lihat begitu. Tapi di Syria dan di Irak, saya lihat videonya. Mereka nyanyi, saudara. Mereka nyanyi bertepuk tangan, mereka nyanyi. Indah sekali. Di tengah gurun gitu, ada bangunan kecil saja. Nyanyi mereka. Ya, semua jenggotan. Saudara kalau nggak kenal, kayaknya teroris, tapi bukan. Ya. Jenggotan semua. Yang perempuan nyanyi sungguh-sungguh, ada yang menangis, memuji nama Tuhan karena gereja tidak bisa dipakai, sekarang boleh dipakai lagi. Boleh dipakai lagi, diizinkan lagi. Di Syria pun demikian. Mereka menyanyi. Kenapa? Karena ular tidak bisa mundur. Satu kali Yesus, tetap Yesus. Satu kali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Biar ada orang begini, saya pantang mundur. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, haleluyanya. Maju terus sampai Yesus datang. Sampai kita ketemu muka dengan dia. Karena ular tidak bisa mundur, dia maju terus. Dan kalau dihalangi, banyak jalan. Bisa ke atas, banyak jalan. Nah, tulusnya lah yang kita mau belajar sore ini. Tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Harap tidak ditaruh dalam hati saudara ya. Orang-orang Kristen di Syria, wanitanya diperkosa, suami ditembak mati. Ditembaknya ketika dia gendong anak. Yang ditembak bukan suaminya tapi kepala anaknya. Kepala anaknya tembus, bapaknya mati. Istrinya karena masih muda dijual di pasar budak. Doakanlah saudara, hanya sekarang sudah terpojok ISIS ini. Sebab Rusia tembakin dia, Amerika juga mau tembak dia, apalagi Donald Trump. Ya. Tulus seperti merpati. Aduh, kalau saudara tulus seperti merpati, saudara gampang mengampuni. Gampang mengampuni. Coba ada yang bisa bersaksi nggak? Kalau mengampuni itu rasanya seperti apa? Bahagianya. Ada? Kalau waktu saudara mengampuni orang ngomongin saudara, ada yang suka ngomong gini, ya saya ampuni, tapi hatinya panas. Gitu. Ada. Itu belum mengampuni. Mengampuni itu hilang. If you forgive, you forget. Kalau engkau mengampuni, kamu melupakan. Buat saya, saudara. Waktu sakit 18 hari. Saudara bayangkan. 18 hari. Saya tidak ke belakang. Makan terus.
Kencing pakai kateter. Ditampung di bawah. Tapi makan terus saya mulai mikir. Dikasih makan terus, dikasih sonda terus makan. Tapi nggak pernah ke belakang, bagaimana ini? Waktu hari ke-18. Orang bilang, Bapak harus BAB. Memang perut saya nggak enak. Perut saya nggak enak. BAB. Tapi susah keluar. Lalu panggil dokter. Dokter, pakai obat ini. Masukkan dari dubur. Cuman sakit doang, sakit perut. Lalu akhirnya ada profesor khusus memang ahli itu. Panjangnya segini saudara, itu. Panjangnya segini. Tapi dia nggak kasih lihat. Yang dikasih lihat botolnya. Pak, ini aja nih buatan Amerika. Pak, pasti Bapak habis ini semua orang juga. Di Amerika juga pakai obat ini. Ya Pak, kayak odol gitu besar. Ya, dia masukkan. Ternyata yang dia masukkan itu pipanya dulu. Segini. Saya bilang, kok panjang amat ini. Masuk ke dalam. Baru obatnya dimasukin. Saudara. Saya melahirkan anak kembar. Maaf bicara. Yang pertama itu sudah seperti batu keras. Terus saya ingat anak saya pertama. Yang meninggal karena tidak keluar. Kedua. Ketiga. Keempat. Plong rasanya. Jadi saya bilang sama suster, anak saya kembar 4. Suster udah tahu. Belum Pak, belum. Kira-kira 1 jam, mulus lagi. Keluar lagi, kembar lagi. 4 lagi. Keras-keras semua. Saya bilang, buka jendela. Buka jendela karena minyak narwastu ini begitu harum. Wah. Saya bersaksi lagi, 8 saya punya anak kembar. Suster memang udah biasa sih. Ya Pak, ya selamat. Wah, lama sakit lagi. Keluar lagi 4. Gede-gede suruh. Keras. Akhirnya semuanya itu, saudaraku. 18 potong. Ketika itu semua sudah keluar, saya itu rasanya enteng sekali badan saya. Seperti itulah kalau orang mengampuni. Enteng, tidak ada beban lagi. Semua anak kembar. Kembar 4, kembar 4, kembar 4, kembar 4, kembar 2. Loh. Belajarlah kita tulus. Seperti merpati. Kalau ada olahraga, Olimpiade atau Asian Games, yang dilepas burung apa? Saya tidak bisa bayangkan kalau yang dilepas itu burung belekok. Ya? Atau burung betet. Tidak, ya. Ada pendeta di Manado. Dia punya betet sudah bisa bicara, ya, bicara. Tetapi lepas dia terbang. Tapi karena sudah lama terikat, jadi dia terbangnya di dekat gereja aja terbang terus. Cuma dia ngomong terus, darah Yesus, haleluya, darah Yesus, haleluya, darah Yesus, haleluya. Tuluslah seperti merpati. Merpati itu tidak ada empedu. Artinya orang Kristen tidak boleh ada kepahitan. Tidak boleh ada hati pahit. Tidak boleh. Sampailah kita kepada tiang yang terakhir. Karena kodenya sudah dikasih lihat. Saudara udah tunduk-tunduk, udah begini-begini. Nah, itu kode buat saya tuh. Udah gini.
ayatnya Ulangan pasal 8 ayat 2, yaitu tiang ingatan atau peringatan. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah, haleluya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Seluruh perjalanan dilakukan atas kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mari mundur ke depan, Ulangan 6 ayat 12. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingat saudara, dulu kita juga seperti orang Israel, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kesibukan, diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh keinginan-keinginan hawa nafsu dunia. Tetapi oleh Tuhan kita dilepaskan, diberkati. Tapi Tuhan bilang, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ada dulu saudara lagu, saya baru tahu kalau notnya orang Tionghoa dari Tiongkok, lagu itu nggak ada fa, nggak ada si. Do re mi sol la do, itu. Do re mi sol la do la do sol mi sol do re mi sol la sol mi re mi do sol la sol mi re do la. Nggak ada fa, nggak ada si. Sol, do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, mi, do. Nggak ada fa, nggak ada si. Baru saya tahu. Baru hari ini saya tahu. Bahwa not orang Tionghoa itu do, re, mi, sol, la, do re, mi, sol, la. Cuma 5. Do, re, mi, sol, la. Sol, la, sol, mi, re, do, la, do, sol. Bukan saudara yang do sol. Sol la do re mi re do re mi sol. Sol la sol mi re do la do sol. Sol la do re mi re do la sol do la sol la sol la sol mi sol la. La do mi re mi re do re mi sol la sol mi re do. Itu aja Pancasila. Saudara mau ingat, dulu pada Pantai Kosta Lama itu ada satu lagu yang orang Tionghoa bilang bocengwe. Oh Tuhanku Isa yang cinta padaku, ku sering lupa dia, Tuhan tak lupaku. Bocengli kan? Kita mah lupa boleh, tapi Tuhan gak boleh lupa sama kita. Waktu susah datang, penyakit timpalah, tapi aku suka berharap padanya. Biarpun susah, ku tetap pegang dia. Lah kesananya lupa. La re mi sol la sol mi re mi do. Do re mi sol la. Itu aja notnya. Di dalam Alkitab ada satu kitab yang mengingatkan kita terhadap lupa, yaitu kitab Ulangan. Kalau kitab Ulangan dicabut dari Alkitab, Alkitab tidak berubah. Tapi karena orang Israel itu sifatnya pelupa, suka lupa Tuhan, lupa pertolongan Tuhan, apa yang terjadi? Ditulislah kitab Ulangan, mengulang apa yang tertulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
diulang dalam kitab Ulangan. Karena Tuhan tahu, kita ini sering lupa. Saya tes. Tiang pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Korban apa yang terbaik? Korban apa yang terbaik untuk Tuhan? Dengar-dengaran, menurut kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ini yang terakhir. Belum selesai. Waduh, enak. Enak aja. Ini yang terakhir. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat, haleluya. Dan harus mengingat apa? Perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya cari di Injil, tidak ada ayat ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada ayat ini. Berarti Paulus diajar langsung oleh Yesus. Dia kenal ya hatinya Paulus, sehingga Yesus mengajar lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita lihat bahasa Inggrisnya. I have should you all think how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, bagaimana ia berkata, it is more blessed, lebih diberkati, to give, untuk memberi, than to receive, daripada menerima. Tadi dari Jakarta ada yang kasih sama saya buku tentang Ahok. Tentang Ahok dari masa kecil. Ya. Nama ayahnya itu Kim Nam. Ya. Ayahnya itu dulu punya perusahaan. Dia selalu memberi pertolongan. Orang susah pinjam uang, dikasih apa segala. Sampai waktu meninggal, dia meninggalkan hutang 3 miliar yang harus dibayar oleh Ahok dan saudara-saudaranya. Karena dia biasa pinjam uang hanya untuk tolong orang. Papanya pinjam uang, tolong orang. Kadang-kadang suruh supir pinjam di engkau itu untuk tolong orang. Ya. Karena dia sudah pinjam sama orang itu, nggak kasih pinjam. Pinjam bukan untuk diri sendiri, untuk tolong orang, untuk tolong orang, untuk tolong orang. Ya, lalu dia berpesan sama Ahok, kamu kalau jadi bupati nanti, padahal dia masih sekolah, kalau kamu jadi bupati kamu harus sayang orang-orang susah, sayang orang-orang kecil. Bahkan ada orang yang benci sama Ahok, benci sekali, dan dia bilang tidak boleh kita dipimpin oleh orang kafir. Ini di Belitung. Tapi ketika dia jadi bupati di Belitung, ini orang dinaikin haji. Dia punya uang 50.000, dia daftar. Dia daftar 50.000. Tapi dalam seminggu, sampai bang bilang, masa cuma 50.000? Ya cuma ini saya punya 50.000. Ini mau naik haji, masa taruh 50.000? Ya ini supaya saya daftar dulu. Ternyata Ahok tahu. Kaget tiba-tiba minggu depannya udah jadi 10 juta. 50.000. Bulan depannya udah 20 juta. 50.000. Bulan depannya 30 juta, 50.000. Itu waktu Ahok sudah jadi gubernur. Maka waktu dia ke Belitung, dia bilang, sudah terima kiriman dari saya masuk apa tidak? Oh, Bapak yang kirim. Nah, orang sudah naik haji. Penjaga-penjaga masjid naikkan haji semua. Makanya itu orang yang tulis di situ, saya nggak percaya Ahok itu menista agama. Tidak percaya. Sebab dia lebih Islam dari orang-orang Islam. Dia lebih Islami. Ya. Dia bantu orang susah. Ya.
Yang pukul-pukul beduk tuh dinaikin haji. Gurunya dinaikin haji. Sekarang lagi dijelek-jelekin lagi dia. Tapi dia udah gak takut. Gak apa-apalah. Di manalah posisi saudara? Yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Keenam apa? Ketujuh apa? Mari angkat tangan saudara. Mari duduk saja. Lalu kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Sambil berkata haleluya. Haleluya. Untuk kebaikannya. Untuk berkatnya. Untuk hujan yang dia beri. Untuk matahari. Untuk kekuatan. Untuk kesehatan. Yang dia berikan kepada saudara. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Ini pemain musik gak ngerti. Haleluya. Kalau sudah tepuk tangan itu cerita sudah selesai. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama saudara.